Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Subbab 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mia Nasida Putri. Nama saya Tiffany Wiranti. Nama saya Eka Indra. Nama saya Dianita Effendi. Nama saya Muhammad Trivertianto. Adapun subbab materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu akan saya jelaskan. Alasan diperlakukannya Pancasila akan saya jelaskan. Sumber historis Pancasila akan dijelaskan oleh Mbak Fani. Sumber sosiologis dan politis tentang Pancasila akan dijelaskan oleh Mas Ferdian. Argumen tentang dinamika dan tantangan akan dijelaskan oleh Mas Ardi. Esensi dan urgensi Pancasila akan dijelaskan oleh Mbak Stefani. Dan yang terakhir, analisis studi kasus akan dijelaskan oleh Mbak Dianita. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Artinya, kelima sila Pancasila ini merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus tidaklah bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, pengembangan iptek di Indonesia ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau dasar negara. Yang kedua, nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang artinya, nilai-nilai Pancasila ini diharapkan mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Yang ketiga, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya ideologi bangsa Indonesia atau indigenisasi ilmu. Artinya, pengembangan iptek ini harus berakar dari budaya atau ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai proses indigenisasi ilmu yang mengandaikan bahwa Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu saja, melainkan sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Yang terakhir, iptek yang dikembangkan di Indonesia ini harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek. Sebab kedua yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai pengembangan iptek. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Nah, terciptanya pembangunan dengan menggunakan alat canggih ini akan mempercepat kerusakan lingkungan yang intinya akan berdampak pada terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan polusi. Yang kedua yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek. Pancasila ini menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang akan berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan. Nah, Pancasila pada globalisasi saat ini banyak sekali masyarakat dengan gaya hidup global seperti sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualisme, dan yang terakhir musyawarah digantikan dengan voting dan sebagainya. Melihat beberapa alasan di atas, maka peran Pancasila ini dalam pengembangan iptek sangat dibutuhkan agar jati diri bangsa Indonesia tetap terjaga eksistensinya. Selanjutnya, sumber historis. Sejarah Pancasila semuanya tercakup di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat.
Adapun penjabaran sila-sila Pancasila, menurut Daud Yusuf dalam artikelnya yang berjudul Pancasila, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang memang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Sosiologis. Sumber sosiologis adalah sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sama berarti ketuhanan dan kemanusiaan sehingga menolak iptek dasar ketuhanan dan kemanusiaan. Biasanya terjadi penolakan. Contohnya penolakan masyarakat atas pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung, Muria beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, sumber politik. Sumber politik adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat diruntut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah harga digunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktik bangsa atau praktiknya hidup di dunia. Kemanusiaan memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba dan amal. Hubungan pengetahuan dengan perbuatan sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan, ilmu dan amal harus wahyu mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdiri tunggal dengan amal dalam angkat ilmu. Itu kepada derajat mahasiswa patriot sekarang mencari ilmu untuk amal terus menaruh di wajah Ibu Pertiwi. Di sini saya menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila, yaitu ada dua, yaitu dinamika dan tantangan. Dinamika yaitu Pancasila sebagai pengembangan ilmu yang dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai Orde Reformasi. Pentingnya pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru yang khusus dan eksplisit oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, tantangan. Tantangan ada 4, yaitu kapitalisme, yaitu sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar teknologi bagi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat, praktisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Terima kasih. Selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila. Adanya pendidikan perihal Pancasila ditunjukkan untuk menyampaikan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Pancasila. Tanpa disadari, seringkali terjadi pengajaran atau pengalaman nilai-nilai Pancasila yang tidak benar, yang menyebabkan terjadinya penyelewengan terhadap kaidah dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, esensi sesuai dengan sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Untuk sila pertama yaitu manusia dituntut untuk melakukan kebaikan, bukan untuk merusak bumi atau melakukan kejahatan. Sila kedua memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi keberlangsungan NKRI. Sila keempat memberikan arahan asa kerakyatan. Sila kelima memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Sedangkan urgensi, yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sehingga terjadinya penyelewengan nilai Pancasila. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas. Terima kasih.
Saya akan membacakan studi kasus yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang memperlihatkan sikap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat, yaitu kasus Munir Said Tholib, di mana nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab benar-benar ada pada jiwa seorang Munir. Dia dengan gigih memperjuangkan HAM dari para aktivis yang diculik dan mencari keadilan untuk mereka. Namanya akan selalu dikenal sebagai pejuang HAM. Di dalam gambar di samping adalah kasus-kasus yang ditangani oleh Munir. Contoh kasus pembunuhan petani Madura, penembakan mahasiswa di Semanggi, dan lain sebagainya. Kasus-kasus itu adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan kurangnya penerapan nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya analisis kasus. Dari peristiwa Munir dapat dilihat bahwa kasus penyimpangan keadilan masih marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi tidak hanya dalam ruang lingkup politik, namun juga terjadi dalam ruang lingkup sosial dan budaya. Kasus ini terjadi karena pencerminan nilai Pancasila, khususnya sila keempat, masih belum terlaksana sesuai asas Pancasila. Untuk itu, diperlukan mahasiswa atau pemimpin yang bisa berkontribusi dalam membela kebenaran dan keadilan, di mana itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila bagi rakyat yang dipimpinnya kelak. Untuk mendukung implementasi tersebut, dibutuhkan ilmu pengembangan teknologi di Indonesia yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Karena pada saat ini pengembangan iptek banyak merubah jati diri bangsa. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan penjelasan materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.